Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu teman-teman, nama saya Muhammad Maulidin. Eh, saya di sini ingin presentasikan hasil tulis penelitian saya yang berjudul dengan strategi pengelolaan keuangan pada UMKM makanan khas Aceh Besar. Oke, langsung kita next saja. Bab satunya yaitu latar belakang. Sedikit saya jelasin, UMKM khas Aceh di Aceh Besar memiliki peran yang penting dalam perekonomian lokal, terutama dalam membuka lapangan kerja dan melestarikan budaya kuliner daerah. Namun, banyak pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan seperti pencatatan yang tidak teratur, pencampuran keuangan pribadi dan usaha, serta rendahnya literasi keuangan. Pengelolaan keuangan yang kurang baik menyebabkan sulitnya UMKM berkembang secara berkelanjutan dan mengakses pembiayaan. Kondisi ini diperparah oleh minima pelatihan dan pendampingan keuangan dari pihak terkait. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi pengelolaan keuangan yang diterapkan ke UMKM makanan khas di Aceh Besar serta mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikannya. Oke, langsung kita next saja. Nah, yang kedua ada rumus masalah. Nah, ada 3 rumus masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh UMKM pada markas di Aceh Besar. Dan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan oleh pelaku UMKM. Nah, dan rumus yang ketiga, bagaimana solusi atau upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menghadapi kendala pengelolaan keuangan tersebut. Nah, langsung kita next saja ke slide selanjutnya, yaitu ada 7 penelitian. Ada 7 penelitian. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan strategi pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pelaku UMKM makanan khas di Aceh Besar. Dan tujuan yang kedua, untuk mengidentifikasikan kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya. Dan yang ketiga, tujuannya yaitu untuk mengetahui solusi atau langkah-langkah yang digunakan atau yang dilakukan pelaku UMKM dalam mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan. Langsung kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada ruang lingkup. Sedikit saya jelasin, penelitian ini difokuskan pada strategi pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pelaku UMKM makanan khas yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Adapun ruang lingkup penelitian ini mencakup pelaku usaha mikro dan kecil bergerak di bidang makanan tradisional seperti kue khas Aceh, jalanan pasar, dan makanan ringan. Objek penelitian terbatas pada aspek pengelolaan keuangan yang meliputi praktik pencatatan keuangan, pengelolaan kas, serta pemisahan antara keuangan usaha sama keuangan pribadi. Penelitian ini dilakukan beberapa kecamatan terpilih di Kabupaten Aceh Besar yang memiliki konsentrasi pelaku UMKM makanan khas. Dengan waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama periode Mei hingga Juli 2025. Penelitian ini tidak membahas aspek produksi, pemasaran, atau aspek laba usaha secara mendalam, kecuali apabila berkaitan dengan langsungnya dengan pengelolaan keuangan UMKM-nya. Oke, langsung kita lanjut ke bab 2-nya. Ada tinjau pusaka. Kajian teorinya, UMKM merupakan usaha yang berperan paling penting perekonomian lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan berdasarkan aset dan omset. UMKM makanan khas di Aceh Besar termasuk dalam usaha mikro atau kecil yang berbasis budaya. Pengelolaan keuangan UMKM mencakup pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta penyusunan laporan sederhana atau yang kurang pencatatan sering terjadi menyebabkan usaha tidak berkembang. Literasi keuangan juga penting karena pelaku usaha yang memahami keuangan dapat membuat keputusan lebih baik.
Ya, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelatihan keuangan dapat membantu UMKM meningkatkan pengelolaan kas. Oke, ada penelitian sebelumnya, teman-teman. Ya, Sari 2021 menelitikan pengaruh pelatihan literasi keuangan terhadap kemampuan pencatatan keuangan UMKM di Yogyakarta. Hasil menunjukkan bahwa pelatihan sederhana dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha mereka. Ya. Yang kedua ada Ramadan. Dia menganalisis praktik keuangan UMKM karena di Bandung ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki sistem pencatatan yang baik dan keuangan usaha yang sering bercampur dengan keuangan pribadi. Dan ketika ada Putri dan Hasan 2019, ya penelitian sebelumnya mengkaji hubungan antara literasi keuangan dan kepelatihan usaha UMKM di sektor kuliner. Penelitian ini menyimpul bahwa semakin tinggi pemahaman keuangan, semakin tinggi pula kemampuan UMKM untuk bertahan dan dalam jangka panjang. Ada metode penelitian. Di sini ada variabel, ya, definisi optimal, indikator, skala, dan ite pernyataan. Oke, yang pertama ada variabelnya, proses pencatatan, pengaruh dan evaluasi arus kas usaha oleh pelaku UMKM. Definisi optimalnya, proses pencatatan, pengaruh dan evaluasi arus kas usaha oleh pelaku UMKM. Indikatornya itu pencatatan pemasukan dan pengeluaran pemisahan keuangan pribadi dan usaha lapor sederhana. Ya, skalanya linear. Ada item pernyataan itu ya, saya mencatat semua transaksi usaha saya secara rutin. Dan yang kedua, ada namanya kendala dalam pengelolaan. Variabelnya. Dan definisi optimalnya yaitu hambatan dalam pengelolaan keuangan usaha. Indikatornya ya hambatan dalam pengelolaan keuangan usaha. Ya, skala linear. Ya, itu pernyataan itu saya belum pernah mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan UMKM. Dan yang ketiga, yang variabelnya strategi yang diterapkan. Definisi optimalnya ya langkah yang dilakukan dalam mengelola keuangan secara mandiri. Indikatornya pencatatan manual, menyimpan struk transaksi bantuan dari keluarga. Ya, kalau skalanya linear, dan itu pernyataan itu saya mencatat keuangan ya usaha secara manual di buku tulis, itu lebih bagusnya. Dan ada variabel yang keempat yaitu literasi keuangan, itu variabelnya. Dan ada definisi optimalnya, tingkat pemahaman Oke, sedikit saya ulang, itu ada literasi keuangan, tingkat pemahaman terhadap konsep dasar keuangan usaha, pentingnya laporan keuangan, memahami arus kas dan mengetahui rugi dan labanya. Ya, skala linear. Pernyataannya saya memahami pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha, pasti ya. Oke, langsung lanjut ke selanjutnya, yaitu ada kerangka pemikiran. Oke, kerangka pemikiran UMKM makanan khas daerah besar. Ya, pengelolaan keuangan sederhana dan manual. Ya, faktor penyebabnya ada yang pertama rendahnya literasi keuangan, dan yang kedua tidak ada pelatihan dan pendampingan, dan yang ketiga pengalaman usaha yang terbatas. Yang kita lihat strateginya lagi. Ya, strategi yang pertama strategi biar pencatatan manual, menyimpan bukti transaksi, bantuan dari keluarga, ya. Dan kendalanya itu ya ada beberapa, tidak ada alat dan tidak pernah dilatih. Ya, itulah kerangka pemikirannya. Oke, langsung kita lanjut aja. Ada hipotesis ya. Pelaku UMKM makanan khas Aceh besar cenderung menggunakan strategi pengelolaan keuangan yang sederhana dan manual yang dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan, pengalaman usaha, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pendampingan. Oke, bab tiganya yaitu ada ya desain penelitian. Ya, sedikit saya jelasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pelaku UMKM di makanan khas Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan
realitas di lapangan secara apa adanya sesuai dengan pengalaman dan sudut pandang pelaku usaha. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi terhadap praktik pengelolaan keuangan dilakukan oleh pelaku UMKM, informasi dipilih secara purposive, yaitu mereka yang telah menjalankan usaha mereka makanan khas selama minimal 1 tahun dan terlibat langsung dalam pengelolaan keuangannya. Ya, analisis data yang dilakukan oleh mode interaktif, Damiles, dan Huberman yang meliputi proses yang pertama ada reduksi data, mengenai informasi data, dan kedua ada penyajian data, yaitu menyusun dalam bentuk naratif dan tematik. Yang ketiga ada penyaring kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyusun makna dan pola dari data. Ya, hasil akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai strategi, kendala dan peluang perbaikan dan pengelolaan keuangan UMKM di sektor makanan khas lokal. Ya, ada uji pengujian data. Di sini ada uji validasi. Ya, sedikit saya jelasin dalam uji validasi ini penelitian kolektif ini ya dilakukan untuk memastikan bahwa data diperoleh benar-benar mencerminkan realitas di lapangan yang tidak mengandung bias subjektif oleh peneliti. Untuk mencapai hal tersebut digunakan 4 teknik validasi yang saling melengkapi, yaitu triangulasi, member check, peer the big fact, dan ketekunan pengamatan. Ya, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumen relevan seperti catatan keuangan usaha, memastikan bahwa informasi yang diperoleh bersifat konsisten dan dapat dipercaya. Selanjutnya, member check itu dapat dikonfirmasikan kembali data atau kutipan hasil wawancara kepada informan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan informasi yang tulis sesuai dengan kenyataan. Selain itu, penelitian juga melakukan further vetting, yaitu persekusi pembimbing atau teman sejawat yang menguji logika analisis dan melihat apakah intervensi ini yang dihasilkan sudah objektif dan berdasarkan data. Ya, terakhir, peneliti ini juga menerapkan ketekunan pengamatan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pengelolaan keuangan UMKM secara mendalam dan berulang guna memperoleh data yang lebih stabil dan akurat. Dengan menerapkan keempat teknik validasi tersebut, secara bersamaan diharapkan keabsahan data dalam penelitian ini dapat terjaga dan hasil mampu mempresentasikan kondisi keuangan UMKM makanan khas di Aceh Besar secara komprehensif dan dapat dipercaya. Dan ya, ada uji hipotesis, ya pengujian data juga. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel independen. Ya, kriteria pengujiannya jika T hitung ya lebih besar T tabel, maka penerima HA atau dan menolak H0 pada tingkat signifikan 5%. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka penerima H0 menolak HA pada tingkat signifikan 5%. Mungkin itu saja presentasi saya hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.